Selamat pagi. Apa kabar sahabat dongeng? Perkenalkan, nama saya Naomi Putri Aryanindita dari UPT SD Negeri 53 Gresik. Kalian panggil saja Naomi. Hari ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah inspirasi negeri dan juga kebiasaan anak hebat Indonesia, sahabat. Sebuah kisah fiktif hasil karyaku sendirilah, sahabat. Sebuah kisah tentang seorang anak yang gemar membantu orang tuanya ketika hari libur tiba. Pasti sahabat dongeng penasaran kan? Sebuah kisah yang berjudul Mengejar Mentari. Di suatu tempat sepi, di pesisir pantai, di kota kecil, hiduplah sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ibu yang bekerja sebagai pedagang ikan di pasar tradisional. Sementara sang ayah bekerja sebagai nelayan dengan perahu kecilnya. Mereka mempunyai seorang putri kecil bernama Mentari. Teng, teng, teng. 3 kali lonceng jam kota pun berbunyi. Tibalah sang ayah dari kesibukan mencari ikan di tengah samudra dengan perahu kecilnya. Mentari, ibu, ayah sudah pulang. Lihat, apa saja yang ayah bawa dari laut hari ini. Dengan semangat, sang ayah menunjukkan berbagai ikan yang sangat banyak. Hore, ayah pulang. Wah, ikannya banyak sekali. Ibu, lihat ayah bawa banyak sekali ikan. Sambutan dari penyemangat kecil sebagai obat lelah seorang ayah. Wah, hari ini ayahmu dapat ikan banyak, nak. Pasti kalau nanti dijual dan kita akan dapat banyak uang. Sahut sang ibu sambil memeluk anaknya. Saat sholat subuh pun tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo kita sholat dulu, nak. Ajak ibu. Ajakan seorang ayah dengan nada yang lemah karena lelah. Ibu, ayo kita sholat sama-sama. Sambil berlari menghampiri sang ibu yang saat itu sibuk memilah ikan hasil tangkapan. Mereka bertiga pun sholat berjamaah di rumah yang penuh dengan kasih sayang. Sambil bercengkrama ringan, Mentari bertanya kepada ibunya. Bu, nanti Mentari ikut berjualan ke pasar ya. Kan Mentari sekolahnya libur. Ya Bu ya, boleh ya. Jangan, nak, ini kan masih pagi. Di pasar juga bau ikan. Nanti ayahmu marah. Sahut sang ibu karena kasihan melihat putri kecilnya. Lalu sang ayah menjawab. Ajaklah anak bubu biar dia belajar bagaimana cara bertahan hidup di tengah kerasnya dunia hari ini. Mendengar jawaban sang ayah, Mentari langsung berlari dengan gembira. Hore! Ikut ke pasar, ikut ke pasar. Bu, nanti Mentari bantu bawa ya.
Iya nak, tapi yang kecil saja. Nanti kamu susah membawanya. Iya Bu, tenang saja. Sambil tetap berlari dengan gembira. Teng, 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 teng. 5 kali lonceng jam kota pun berbunyi. Maka sesegera mungkin mereka harus berangkat ke pasar dengan segera. Karena takut kalau terlalu siang tidak ada yang membeli ikan mereka. Karena sudah tidak segar lagi. Ayo Bu, cepat jalannya. Matahari sudah kelihatan. Sambil berlari dengan membawa keranjang ikan kecil yang penuh dengan ikan untuk dijual ke pasar. Hati-hati nak, nanti kamu jatuh. Gumam seorang ibu yang mengkhawatirkan anaknya. Beberapa lama kemudian, sampailah mereka ke pasar tradisional tempat sang ibu berjualan. Ayo, ayo, ikan-ikan masih segar. Dengan lantang, Mentari membantu menawarkan dagangan ibunya. Wah, dagangan kita habis hari ini nak. Raut bahagia seorang ibu karena belum genap 1 jam, lepengnya sudah ludes terjual habis berkat bantuan Mentari. Bu, besok Mentari ikut berjualan lagi ya. Kan Mentari sekolahnya libur. Ya Bu ya. Sudah nak, ayo kita pulang. Ayahmu pasti senang melihatnya. Mereka berdua pun pulang bersama-sama dengan keranjang ikan yang kosong dengan hasil jualan ikan yang tidak bersisa sama sekali. Dapat uang, dapat uang. Sambil berlari dan bernyanyi, Mentari pun sampai di depan rumahnya dan ia berteriak kepada ayahnya. Ayah, ayah, lihat, dagangan Mentari dan ibu habis semua. Kami dapat banyak sekali uang. Dengan lantang, Mentari berteriak kepada ayahnya yang saat itu tertidur lelap. Wah, kalian hebat ya. Alhamdulillah. Sahut sang ayah yang saat itu tertidur lelap tapi langsung terbangun. Karena bahagia, sang ayah pun memeluk mereka berdua. Mereka bertiga pun masuk ke dalam rumah yang penuh dengan kasih sayang. Sang ibu memasak untuk sarapan mereka bertiga, sementara Mentari bermain dengan sang ayah. Dengan keterbatasan dalam kehidupan mereka, rezeki yang didapat hari itu membuat kehidupan mereka menjadi sangat berharga. Wah, keren ya ceritanya. Semoga dari kisah ini kalian bisa mengambil hikmah dari keluarga Mentari. Jangan bermalas-malasan, hilangkan gengsi. Selalu berbakti kepada kedua orang tua dan jangan lupa untuk selalu taat dengan kewajiban pada Sang Ilahi. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Sampai jumpa sahabat dongeng. Bye.